atom itu merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Nah, oke, selanjutnya bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan dalam satu periode pada sistem periodik unsur. Nah, oke, yang pertama, kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan. Sebagai contoh, kita ambil dua unsur yang segolongan, yaitu Na dengan nomor atom 11 dan kalium dengan nomor atom 19. Nah, oke, kita konfigurasikan. Na konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 1 elektron di kulit ketiga. Kemudian selanjutnya, kalium konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 8 elektron di kulit ketiga, dan 1 elektron di kulit keempat. Nah, oke, kita perhatikan. Untuk Na, elektron terluarnya itu terletak di kulit ketiga, sedangkan Ka atau kalium, elektron terluarnya itu terletak di kulit keempat. Sehingga sampai di sini bisa disimpulkan bahwa jarak dari inti ke kulit terluar dari kalium itu lebih jauh dibandingkan dengan Na. Artinya, jari-jari atom dari kalium itu lebih besar dibandingkan Na. Nah, sampai di sini bisa disimpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Ini berdasarkan bertambahnya jumlah kulit. Kemudian yang kedua, kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode. Sebagai contoh, dua unsur yang terletak dalam satu periode yaitu Na dengan nomor atom 11 dan sulfur dengan nomor atom 16. Kita konfigurasikan. Na konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 1 elektron di kulit ketiga. Kemudian sulfur konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 6 elektron di kulit ketiga. Nah, oke, kita perhatikan. Elektron terluar dari Na dan S itu sama-sama terletak di kulit ketiga. Nah, sehingga yang berpengaruh dalam menentukan jari-jari atom terbesar atau terkecil itu adalah tarikan dari inti atom. Di mana atom yang memiliki jumlah proton lebih banyak itu akan memiliki daya tarik yang lebih kuat dibanding inti dengan jumlah proton yang lebih sedikit. Nah, sehingga kita lihat inti atom dari Na itu terdapat 11 proton dan inti atom dari sulfur itu terdapat 16 proton. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tarikan inti ke kulit terluar dari sulfur itu lebih kuat dibanding tarikan inti dari Na. Nah, sehingga karena tarikannya lebih kuat, maka jarak dari inti ke kulit terluar itu akan lebih rapat atau lebih kecil dibanding Na. Maka jari-jari atom dari Na itu lebih besar dibanding jari-jari atom dari sulfur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan semakin kecil. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Kemudian, bagaimana kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dan dalam satu periode pada sistem periodik unsur. Oke, yang pertama, energi ionisasi dalam satu golongan. Sebagai contoh, dua unsur yang terletak dalam satu golongan yaitu Na dengan nomor atom 11 dan kalium dengan nomor atom 19. Kita konfigurasikan. Na konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 1 elektron di kulit ketiga. Kemudian K konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 8 elektron di kulit ketiga, dan 1 elektron di kulit keempat. Nah, oke, kita perhatikan. Berdasarkan konfigurasinya, elektron terluar dari Na itu terletak di kulit ketiga, sementara elektron terluar dari K itu terletak di kulit keempat. Sehingga bisa dipastikan elektron terluar dari K letaknya itu lebih jauh dari inti dibandingkan Na. Nah, karena letaknya lebih jauh, maka tarikan dari inti atomnya itu lebih lemah dibandingkan Na. Kemudian, karena tarikan inti atomnya lebih lemah, maka elektron terluarnya itu akan lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, karena mudah dilepas, maka energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan juga tidak lebih besar atau lebih kecil dibanding Na. Maka energi ionisasi dari Na itu lebih besar dibandingkan energi ionisasi dari K. Sehingga sampai di sini bisa disimpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi itu semakin kecil. Kemudian yang kedua, kecenderungan energi ionisasi dalam satu periode. Sebagai contoh, dua unsur yang terletak dalam satu periode yaitu Na dengan nomor atom 11 dan sulfur dengan nomor atom 16. Kita konfigurasikan. Na konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 1 elektron di kulit ketiga. Kemudian sulfur konfigurasinya yaitu 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 6 elektron di kulit ketiga. Di mana inti dari Na terdiri dari 11 proton dan inti dari sulfur terdiri dari 16 proton. Nah, oke, kita perhatikan. Energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Nah, sementara kita lihat antara Na dengan sulfur, elektron terluarnya itu sama-sama terletak di kulit ketiga. Sehingga untuk menentukan energi ionisasi terbesar atau terkecil dari Na dan S yang kita perhatikan itu adalah pengaruh dari intinya. Di mana inti dari Na itu terdiri dari 11 proton dan inti dari sulfur terdiri dari 16 proton.
Sehingga tarikan inti dari sulfur itu lebih kuat dibanding Na. Nah, karena tarikan intinya lebih kuat, maka elektron terluarnya juga lebih sulit untuk lepas. Sehingga untuk melepas elektron terluarnya itu dibutuhkan energi yang lebih besar dibanding untuk melepas elektron terluar dari Na. Maka energi ionisasi dari sulfur itu lebih besar dibanding energi ionisasi dari Na. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu semakin besar. Afinitas elektron. Nah, oke, apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron ini didefinisikan sebagai besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menarik sebuah elektron. Nah, prinsipnya adalah semakin mudah suatu atom menangkap elektron, maka energi yang dilepaskan itu akan semakin besar. Nah, oke, bagaimana maksudnya? Langsung saja sebagai contoh, dalam satu golongan. Oke, kita ambil unsur F dengan nomor atom 9 dan unsur Cl dengan nomor atom 17 sebagai contoh. Oke, coba kita konfigurasikan. Unsur F, protonnya ada 9, kemudian kulit pertamanya 2 elektron, kulit keduanya 7 elektron. Kemudian unsur Cl, protonnya 17, kulit pertamanya 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kemudian kulit ketiga 7 elektron. Nah, dari konfigurasinya ini bisa kita lihat jumlah kulit dari F itu ada 2, sedangkan jumlah kulit dari Cl itu ada 3. Sehingga jika kedua unsur ini kita tambahkan atau dekatkan dengan elektron, maka sudah pasti daya tarik dari F terhadap elektron itu lebih kuat dibanding Cl. Atau dengan kata lain, F lebih mudah menangkap elektron dibanding Cl. Sehingga bisa kita tuliskan afinitas elektron dari F itu lebih besar dibanding afinitas elektron dari Cl. Nah, sampai di sini bisa disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron itu semakin kecil. Oke, selanjutnya dalam satu periode. Kita ambil unsur S dengan nomor atom 16 dan unsur Cl dengan nomor atom 17 sebagai contoh. Oke, coba kita konfigurasikan. Unsur S, protonnya yaitu 16, kemudian kulit pertamanya 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan di kulit ketiga 6 elektron. Selanjutnya, unsur Cl, protonnya yaitu 17, kemudian kulit pertamanya 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 7 elektron. Nah, jadi kita lihat, jika masing-masing unsur ini kita tambahkan dengan elektron, maka elektronnya akan sama-sama masuk di kulit ketiga. Karena kedua unsur ini memiliki jumlah kulit yang sama, dan kulit terluarnya sama-sama di kulit ketiga. Selanjutnya, karena jumlah kulitnya sama, maka kita lihat jumlah protonnya. Karena jumlah proton dari Cl itu lebih banyak, maka daya tariknya terhadap elektron yang kita tambahkan itu lebih kuat dibanding S. Artinya, si Cl ini lebih mudah menangkap elektron dibanding S. Nah, karena lebih mudah menangkap elektron, maka afinitas elektron dari Cl itu lebih besar dibanding afinitas elektron dari S. Sehingga sampai di sini bisa disimpulkan, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron itu semakin besar. Keelektronegatifan. Nah, oke, apa itu keelektronegatifan? Keelektronegatifan ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Nah, oke, langsung saja dalam satu golongan. Kita ambil contoh, fluor dengan nomor atom 9 dan klor dengan nomor atom 17. Fluor konfigurasi elektronnya, kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 7 elektron. Kemudian klor konfigurasi elektronnya, kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 7 elektron. Nah, oke, sampai di sini kita lihat jumlah kulit dari fluor itu cuma ada 2, sedangkan jumlah kulit dari klor itu ada 3. Sehingga bisa dipastikan jika kedua unsur ini kita tambahkan atau dekatkan elektron, maka daya tarik dari fluor itu lebih kuat dibanding daya tarik dari klor dalam menarik elektron. Nah, karena daya tarik dari fluor itu lebih kuat dibanding klor, maka bisa kita tuliskan keelektronegatifan dari fluor itu lebih besar dari klor. Sehingga kesimpulannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu semakin kecil atau berkurang. Oke, selanjutnya dalam satu periode. Sebagai contoh, kita ambil sulfur dengan nomor atom 16 dan klor dengan nomor atom 17. Sulfur konfigurasi elektronnya, kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 6 elektron. Dengan protonnya yaitu 16 proton. Kemudian klor konfigurasinya, kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, dan kulit ketiga 7 elektron. Dengan protonnya yaitu 17 proton.
Nah, oke, sampai di sini kita lihat, karena jumlah proliknya sama, maka kita lihat jumlah protonnya. Kita lihat, karena jumlah proton dari klor itu lebih banyak dibanding sulfur, maka ketika keduanya kita tambahkan atau dekatkan elektron, daya tarik dari klor itu akan lebih kuat dibanding daya tarik dari sulfur terhadap elektron. Nah, karena daya tarik dari klor itu lebih kuat dibanding sulfur, maka bisa kita tuliskan keelektronegatifan dari sulfur itu lebih kecil dari klor. Atau dengan kata lain, keelektronegatifan dari klor itu lebih besar dari sulfur. Sehingga kesimpulannya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan itu semakin bertambah.